Alhamdulillah, rahimakumullah. Pada pertemuan keluarga ini sangat berbahagia. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang perlu kita sangat waspadai, yang sangat memusuhi kita, yang sangat menginginkan kita tidak mencapai cita-cita kita. Cita-cita kita dalam keluarga, ya, saya ingatkan, dan kalau suka lupa doanya, tolong mulai biasa bacakan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu cita-cita kita. Kita punya azwajina, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, baik di dunia maupun di akhirat. Karena doa kita kan, cita-cita besar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah bahagia di dunia, wa hasanah bahagia di akhirat. Ayat ini, kalau dua doa ini kita gabungkan, kita sudah mendapatkan isyarat dari Allah bahwa pilar utama untuk hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah adalah azwaj dan zuriyah yang qurrata a'yun. Pasangan hidup yang menyejukkan hati. Anak-anak yang menyejukkan hati. Bukan pasangan hidup yang cantik dan gagah. Bukan pasangan hidup yang kaya, gitu kan? Dari mana qurrata a'yun itu muncul? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Catatan pertamanya bahwa bisa qurrata ayun itu, satu keluarga itu qurrata ayun, suami istri itu bisa tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Ternyata mawaddah warahmahnya Allah bilang, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Aku, kata Allah, yang menjadikan antar kalian mawaddah warahmah. Jadi mawaddah itu saling cinta, rahmah itu saling mengasihi. Itu dari Allah, bukan dari isi dompet yang tebal, bukan apalagi dari dukun. Yang pada saat Allah bicara sakinah, ya, pada saat Allah bicara sakinah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan sakinah itu fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Ya, kita lihat. Jadi sakinah, ketenangan yang membawa cinta dan membawa rahmah, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan pada siapa? Fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Jadi yang perlu dibentuk apa? Amanu. Perhatikan kualitas iman suaminya. Para bapak, perhatikan kualitas iman istrinya. Sesungguhnya itulah yang membuat bisa tenang atau tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hati itu bisa tenang. Suami tenang dengan istrinya, walaupun istrinya dalam tanda petik. Tugas utama kita untuk membuat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah terus memperhatikan, mendeteksi sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara iman ini, kata para ulama kan, keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan tindakan dalam perbuatan kita. Nah, jadi kita bicara iman itu ininya, dimensinya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukur ini iman suami saya sedang bagus apa sedang turun sih? Kenapa? Karena kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu turun dan naik. Apa kata para ulama? Yazidu bita'ah. Dia naik dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan turun dengan maksiat. Itu kata Rasulullah begini,
idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang membiasakan diri pulang pergi ke masjid, salatnya selalu berjamaah, fashhadu lahu bil iman, ketahuilah bahwa dia sedang bagus imannya. Bu, suka gitu nggak, Bu? Ini suami adzan duhur molor aja, adzan subuh dibangunin susah. Ibu jangan marah sama suami, tapi apa? Sedihlah. Ya Allah, suami saya sedang turun imannya. Entah sholat, langit berarti imannya tambah. Kalau keimanan kita ini turun, ya, kita keimanannya turun, kerinduan pada surganya turun, ini alamat bahaya. Setan akan menguasai kita. Saya sedang baca 2 buku, ya. Nah, ini buku amalan-amalan pengusir setan. Saya rekomendasikan antum baca dan amalkan nanti di rumah. Yang kedua, amalan-amalan pengundang setan. Rekomendasikan juga. Nah, ini rekomendasikan juga. Nah, kalau ini terlalu besar belinya, bisa ada buku sederhana. Nah, ini buku sederhana saya bawa, ini saya kasih hadiah. Ini hadiah buat, ya, rupiah syariah. Ini mengusir setan. Salah satu cara mengusir setan di sini. Baik. Sedikit saya ingin share, ya, di antara isi buku itu. Iman kita turun, ini pertanda setan sedang menguasai rumah kita. Ini pertanda setan sedang menguasai rumah kita. Setan itu sangat bersabar menanti dan mencari momen untuk memecahkan dan memisahkan suami dari istrinya dan sebagainya. Kenapa? Karena ada berita dari Rasulullah SAW. Setiap hari Minggu, iblis itu mengumpulkan pasukannya. Lalu dia menyiapkan mahkota. Ternyata mahkota ini adalah diberikan kepada pasukan iblis yang sukses memisahkan suami dari istrinya. Jadi mahkota ini bukan untuk setan yang berhasil menggoda seseorang jadi korupsi. Bukan diberikan kepada jin yang berhasil menggoda orang sampai membunuh atau sampai dia bunuh diri. Bahkan tidak juga diberikan kepada jin yang berhasil menggiring orang sampai murtad keluar dari Islam, menyembah setan atau menyembah berhala. Tapi mahkota ini diberikan spesial oleh iblis kepada jin setan yang berhasil memecah keluarga. Ini artinya apa? Ya, secara spesial Allah memberitahu kepada kita tentang proses itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yata'allamu ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ayat ini menginformasikan kepada kita secara spesial bahwa ada aktivitas setan yang bekerja sama dengan tukang sihir, ya. Tukang sihir inilah yang kemudian dia mengirimkan jin setan untuk memecahkan hubungan suami istri. Dan dalam surat Al-Falaq secara spesial lagi Allah Subhanahu wa taala meminta dan menyuruh nabinya, bukan kita, nabi. Nah, ini perintah kepada nabi, perintah juga pada kita akhirnya. Apa? Kul, kamu harus sering mengatakan, ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan Rabbil Falaq, pencipta alam semesta. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaannya, ya, kejahatan ciptaan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan yang datang menyerang di tengah malam. Wa min syarri naffasati fil uqad, kejahatan dukun yang meniup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kejahatan orang yang hasud saat dia sedang memproses hasud. Nah, ini adalah kasih sayang Allah menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari setan yang menyerang kita. Ini doa pengusir setan yang paling dahsyat. Nah,
mengusir setan di rumah kita, kita harus tahu dulu kenapa dia masuk ke rumah kita. Maka dua buku ini harus dua-duanya dibaca. Amalan-amalan apa yang mengundang setan ke rumah, sehingga dia bisa nembus ke rumah kita. Ya. Tapi dari semua amalan itu, saya menyimpulkannya, inti utamanya adalah kemaksiatan. Inti utamanya adalah kemaksiatan. Ya, jadi maksiatnya apa saja ya antum tahu. Ya, momennya lain. Bahas. Ada perlu tausiah tentang kemaksiatan. Tapi yang perlu saya ingatkan pada teman-teman perlu waspada adalah dulu yang pernah saya alami pada saat ya, di Dewan, dan waktu kemarin masa-masa pencalegan juga masih berjalan kan terakhir kan. Apa? Orang-orang yang mungkin dengan ketulusan dan keluguannya ingin bantuin kita, nitipin jimat, nitipin benda, bawa ya simpen di rumah ya, untuk menjaga. Kemudian saya jadi juga teringat, kita tidak mengundangnya tapi dia ngikut. Bukan orang ngirim, kita tidak mengundangnya, orang juga nggak ada yang ngirim tapi dia ngikut. Itu pulang dari mana gitu kan, anak pramuka pulang dari pramuka panas dingin gitu kan, kemudian ngasal ngomongnya apa, itu jin yang di lapangan pramuka itu ngikut pulangnya kenapa? Karena cinta atau karena dendam? Biasanya anak pramuka mah dendam. Kenapa? Orang tempatnya tadinya sepi, nggak ada keramaian, tiba-tiba mereka tepuk-tepuk rame-rame, keganggu jinnya, udah masuk ya. Ada dendam. Oh, jin dendam ini zaman Rasul ada. Ada orang yang datang ke rumahnya, di rumahnya di kamarnya ada ular, langsung ditombak. Ularnya kena tombak mati. Orang ini nggak lama meninggal juga. Saat itu juga gitu. Sampai sahabat kami nggak tahu katanya apakah ular duluan yang mati atau dia yang duluan mati. Begitu dilaporkan sama Rasulullah, oh saudara kita ini dikisos oleh bangsa jin yang dibunuh oleh dia. Kenapa? Karena jin itu sedang dalam bentuk ular. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melihat ular di rumah, jangan langsung dibunuh, tapi dihardik dulu. Ular, kamu tidak punya hak berada di rumah saya. Silahkan keluar, pejamkan mata sedikit, ulah sare. Pejamkan aja gini. Nah, kalau ngilang berarti memang dia bangsa jin. Diulang sampai 3 kali. Kalau nggak ngilang 3 kali kita bunuh. Kalaupun dia ular biasa ya alhamdulillah. Kalau dia ular jin, kita akan dilindungi oleh Allah, karena kita sudah memberikan peringatan kepada dia. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, itu penyebab-penyebabnya ya. Nah, penyebabnya seperti itu. Maka kita perlu, setelah kita mengetahui apa penyebab-penyebabnya, bagaimana cara mengusirnya. Nah, ini cara mengusirnya. Yang paling utama Bapak Ibu rahimahullah adalah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apalagi seperti bioskop. Apalagi seperti pasar. Ya, jadikanlah rumah kalian hiasilah rumah kalian dengan Al-Quran. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, setan lari dari rumahnya. Karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah, innal baita yuqra'u fiha Al-Baqarah tafirun minasyaiton. Secara spesifik Allah menyebut Al-Baqarah. Rasulullah menyebut Al-Baqarah. Ya, jadi bacain Al-Baqarah. Yang kedua ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita sudah terindikasi betul sakit-sakitan, pokoknya banyak problem, banyak masalah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bizahrawai. Silahkan kamu ambil 2 bunga. 2 bunga dalam Al-Quran. Yang Quran itu adalah syifaun, obat. Ya, Quran itu syifaun, obat. Baik itu lima fisudur, obat penyakit hati, atau obat fisik. Bahkan apalagi termasuk santet dan sebagainya. Apa itu Al-Baqarah dan Ali Imran? Ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi dengerin Al-Baqarah, apalagi kalau baca lebih bagus. Di satu waktu sampai selesai. Yang paling simpelnya itu Al-Fatihah. Kata Rasulullah, Al-Fatihah ya syafiyah. Al-Fatihah itu syafiyah. Jadi kalau anak sakit, kita lagi pilek-pilek gitu, badan kok dari bepergian kok regal amat, capek, minum air, bacain Al-Fatihah minimal. Al-Fatihah ya syafiyah.
Ya Allah, Al-Fatihah atau Syafi'iyah, saya ingin masuk energi Al-Fatihah ini ke dalam air saya. Formula yang biasa saya pakai ruqyah 5 surat Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, Falaq, Nas. Gitu kan, diminumkan. Amalan-amalan lainnya simpulnya adalah takarub. Bagaimana kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takarub yang paling dahsyat itu 3. Yang pertama sholat, yang kedua saum, yang ketiga sedekah. Dalam rangka penolakan pengobatan itu 3 itu. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita, lalu menambah sholat kita. Ada sholat hajat gitu kan, ada sholat lidaf ilbala gitu, gitu kita melakukan sholat qiyamul lail terutama, dan duha ya, paling tidak kita doakan. Nah, ibu rahimakumullah, ini salah satu di antara trik ibu-ibu terutama yang banyak di rumah. Bantu kelancaran rezeki suami dengan salat duha. Sedekah ya, tarfaul bala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun sabaqat alfadananir. 1 dirham yang bisa melebihi nilai pahala 1000 dinar. Dirham itu perak, dinar itu emas. Dibandingkannya 1 perak melebihi 1000 dinar, 1000 emas. Kenapa? Ya. Karena ia diberikan dari orang miskin dan dalam keadaan ikhlas lillah. Tapi yang saya ingin garis bukan masalah miskinnya. Miskin itu artinya orang itu sangat butuh pada itu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, nilai yang juga lebih adalah dilihat dari sisi penerimanya. Dia di sisi penerimanya. Penerimanya itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Dari mana diambilnya? Diambilnya dari hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah karena Allah berterima kasih kepada orang itu yang memberi seteguk air kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Ada sisi takarub kepada Allah yang tidak akan didapatkan oleh orang lain dan tidak didapatkan kalau kita tidak di posisi itu. Nah, kata Allah, i'malu ala makanatikum. Beramallah dengan memanfaatkan posisi. Ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasul. Jadi nambah lagi. Ya Rasulullah, istri saya bercerita bahwa setelah 3 hari saya pergi, saya itu pulang lagi, minta dilayani. Ya, setelah beres dilayani, katanya saya berangkat lagi berjihad. Padahal kan saya nggak pulang selama berjihad itu. Itu apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, itu jin setan yang mengganggu istrimu. Jadi istrinya tuh merasa betul-betul melayani suaminya. Suaminya datang, belum kekan gitu, dilayani oleh si istri, tapi suaminya merasa nggak pulang. Jadi ada setan seperti itu. Nah, di sini Rasulullah memberikan satu sabdanya. Kata Rasulullah, hendaklah kalian semua apabila meninggalkan rumah, nitipkan rumahnya dan keluarganya kepada Allah. Sudah biasa nggak kita begitu? Ya, kalau kita pergi dari rumah, ya kita titipkan rumah kita dan keluarga kita kepada Allah. Bahasa Arabnya begini, astaudiukumullah alladzi la tabi'u wada'i'ah. Saya titipkan kalian semua kepada Allah yang apabila dititipi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya paling tidak kita dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya Allah saya titipkan. Kan kalau kita doa safar itu apa? Anta sahibu fis safar wal khalifatu fil mali wal aha. Doa safar. Anta sahibu fis safar, engkaulah temanku dalam perjalanan. Kalau kita sering baca itu, nggak ditemenin istri juga pasti akan taat kepada Allah, nggak akan selingkuh. Kenapa? Karena anta sahibu fis safar, engkau kawanku dalam perjalanan. Jadi kalau di sini siapa nih selingkuhan? Malu dong sama Allah. Allah kan nemenin. Gitu. Ya.
Wal khalifatu fil mali wal ahl. Engkaulah khalifah, penggantiku yang jagain rumah, harta, ya, wal ahl dan keluarga. Itu penting tuh doa itu. Ya. Ini nambah lagi. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.